Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita, muallim kita, Ustadz Dr. Tengku Azhar MH, yang kita muliakan orang tua kita, tokoh kita, Abi Mudrik Al-Hanan dari percetakan Angkasa beliau, pengurus dan imam rawatib Masjid Nur Mira, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat zuhur Masjid Nur Mira rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya bersama teman-teman bisa hadir dan silaturahmi di masjid yang indah ini, yang baru diresmikan oleh calon presiden kita kemarin. Mudah-mudahan tidak hanya calon, kita harapkan ke depan benar-benar jadi. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan silaturahmi dengan jamaah Masjid Nur Mira. Dalam rangkaian saya diajak berkeliling safari dakwah oleh orang tua kita Kiai Haji Mudrik, beberapa hari di kota dan kabupaten Solo Raya ini, sampai nanti malam terakhir. Insya Allah besok pagi sudah bertolak ke Jakarta lagi. Saya sangat senang sekali bisa berkeliling di Solo Raya ini, di beberapa masjid sudah, dan melihat jamaah kita sangat antusias. Apalagi ada tantangan kita di Solo Raya, khususnya di Karanganyar tadi yang sudah disampaikan Dr. Azhar, bahwa sedang terjadi pembangunan miniatur Yerusalem di Kabupaten Karanganyar, terbesar di Asia ini. Alhamdulillah, saya kemarin pagi sudah survei ke lokasi, sudah melihat langsung tempat itu. Kebetulan saya sudah 2 kali ke Yerusalem, jadi saya tahu bahwa itu benar-benar miniatur dari Yerusalem. Maka namanya Holy Land. Holy itu artinya suci, land artinya tanah. Jadi mereka namakan itu tanah suci di Karanganyar. Oleh karena itulah saya beruntung hadir pada timing yang tepat. Saya bisa melihat dengan mata kepala, sehingga nanti dalam dakwah-dakwah bisa dibahasakan tentang Holy Land ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ke Solo Raya ini dapat banyak manfaat, baik bagi jamaah maupun kepada saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar jamaah sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yesi, Masya Allah dengan Bapak, luar biasa. Nanti kita ngobrol lah habis ini. Siap. Iya, bagi yang belum kenal, tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Azhar. Ya, kami sekampung
bedanya cuma beliau dari Aceh, saya dari Tapanuli Utara, tempat di mana dibangun patung terbesar Yesus di Asia. Itu di kampung saya di Pulau Samosir. Ya. Agak aneh memang Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, tercatat lebih daripada 85% penduduk Indonesia ini muslim. Kok malah santer terdengar di Indonesia ini gerakan pemurtadan atau kristenisasi. Sementara di negara-negara barat yang justru kampungnya orang Kristen, kita tidak mendengar program kristenisasi. Di sana yang ada justru islamisasi. Aneh ya? Di negara-negara barat yang notabene penduduknya orang Kristen rata-rata, justru di sana yang terjadi islamisasi. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, malah yang terdengar kristenisasi. Ini rada-rada aneh bagi saya ini. Saya kebetulan baru pulang ceramah dari Amerika, Bu Yesi. Saya setiap tahun ada diundang ceramah ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa dan berbagai negara. Saya lihat dengan mata kepala saya bahwa di negara-negara barat itu sekarang sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran, di mana orang tiap hari masuk Islam itu. Tiap hari masuk Islam. Luar biasa. Dan orang yang masuk Islam itu menjadi militan. Bukan masuk Islam sekedar syahadat. Mereka menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang kristenisasi, bagi umat Islam yang rajin baca Al-Quran, sebenarnya istilah kristenisasi itu bukan hal yang asing bagi kita. Dari sejak awal Al-Quran diturunkan hampir 15 abad yang lalu, Allah sudah memberikan informasi kepada kita tentang gerakan-gerakan pemurtadan ini. Mula-mula kata Allah, walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah sampai kapanpun dia menggunakan huruf nasab, lan. Jadi kalau lan itu beda dengan lam, beda dengan la, yang artinya tidak. Kalau tidak di sini abadi istimrar, tidak akan pernah senang. Kalau tidak senang itu sudah abadi selama-lamanya. Siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai umat Islam itu sudah mengikuti sunnah-sunnah mereka, mengikuti millah mereka. Millah di sini lebih luas daripada agama. Kalau agama itu cuma agama tok. Tapi kalau sudah millah, ya millah ini lebih luas daripada agama. Kamu mengikuti mereka bukan cuma agamanya saja, tapi pola hidupnya, gaya hidupnya, ekonominya, sistem dagangnya, semua kamu ikuti. Itulah millah. Ya, jadi millah itu jauh lebih luas daripada agama. Dan itu sudah terbukti. Kamu, ya mereka tidak akan pernah ridho sampai kamu sudah mengikuti millah mereka. Kalau kamu sudah ikut millah mereka, barulah kamu dijadikan sahabat, jadi teman. Kalau tidak, enggak. Ayat yang kedua, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebahagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah berusaha untuk memurtadkan kamu setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa motifnya? Motifnya itu hasad. Hasadan min indi anfusihim. Mereka iri, mereka dengki. Kenapa mereka dengki? Karena nabi terakhir yang mereka harap-harapkan itu datangnya dari Bani Israel, justru datangnya dari Bani Arab. Maka sejak itu mereka tidak ridho, tidak ikhlas ada nabi di luar Bani Israel itu. Dan dalam ayat yang lain,
Waddu law takfuruna kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang kafir itu berusaha membuat kamu kafir sebagaimana mereka sudah kafir, lalu kamu dengan mereka, kata Allah, sama-sama kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati la'allakum yatadhakkarun. Banyak informasi dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengambil orang-orang kafir di luar kamu sebagai bitona. Bitona itu bahasa Arab dari kata batnun. Batnun itu artinya perut. Artinya apa? Jangan kamu jadikan orang-orang di luar kamu seperti saudara seperut, saudara sekandung, yang apa-apa kamu ceritakan kepada dia, rahasia-rahasia kamu ceritakan sama dia. Jangan, kata Allah. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kecelakaan kepada kamu, terutama kecelakaan iman. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah mereka tampakkan rencana-rencana jahat kepada kamu dengan nyata-nyata, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan itu, kata Allah. Tapi wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka dalam bentuk planning ke depan, program ke depan itu akbar, lebih gede lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tampakkan hari ini sudah besar apa kecil? Besar. Sudah besar apa kecil, Bu? Besar. Pak, sudah besar. Tapi yang mereka sembunyikan dalam bentuk program ke depan itu jauh lebih besar lagi rencana itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tak dengan bicara Quran itu? Yakin. Yakin tak Bapak Ibu Saudara? Maka kita orang Islam ini tidak boleh ragu dengan informasi Quran itu. Maka kalau saya baca dalam Al-Quran, ciri utama orang beriman itu saya lihat dua yang paling utama dalam ayat yang saya baca tadi. Ya, ada dua. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ciri-cirinya apa? Siapa itu orang mukmin itu? Allah sebutkan orang mukmin itu alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ciri orang mukmin yang sejati itu adalah dia beriman kepada Allah mutlak, yakin, dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun dalam keimanan itu. Yakin dia. Saya masuk Islam, dari Kristen masuk Islam, tidak ada ragu saya. Yakin saya, Allah itu benar, Rasul itu benar, Islam itu benar. Yakin kita. Tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Orang mukmin itu begitu, tidak boleh ragu. Lalu yang kedua apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia berjihad? Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan usahanya, dan juga dengan jiwanya. Di jalan Allah, dia hanya mencari keridhaan Allah semata. Kalau itu dia amalkan, ulaika humus shadiqun, mereka itulah mukmin yang sejati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam itu harus yakin, tidak boleh ragu. Betul? Jadi Allah informasikan dalam Quran tadi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita sudah ikut agama dia. Karena saya ini mantan kafir. Karena saya ini mantan, begitu baca ayat-ayat ini ternyata memang benar sekali. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Benar. Apa yang dikatakan Quran itu benar. Karena memang ada dalil tertulis di dalam kitab suci mereka. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia,
jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, masih ada sisanya Bapak Ibu. Masih ada bekasnya. Dan juga ada tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi yang perlu dikristenkan itu bukan cuma manusia, semua makhluk harus dikristenkan, harus dibaptis. Makanya sekarang beredar video, mereka kucing pun mereka baptis, tapi begitu dibaptis kucing, kucingnya kabur, menyerang itu yang membaptis. Si pastor dan pendetanya diserang sama dia, bahkan salibnya pun diloncat sama kucing itu karena dia tidak sudi dibaptis. Kenapa? Karena hewan itu juga semuanya berislam. Hewan itu berislam. Ya. Makanya saya selalu bilang, kalau saya pergi kampung-kampung, ayat tadi beritakan Injil kepada segala makhluk. Kalau saya ceramah ke kampung-kampung, selalu saya pesankan kepada bapak-bapak yang punya kambing, yang punya sapi, yang suka pelihara itu. Bapak-bapak, saya bilang, bapak-bapak kalau malam tidur jangan terlalu nyenyak tidur. Kalau kebetulan jam 2, jam 3 malam bapak bangun, sesekali bapak berangkat ke kandang. Lihat di kandang. Jangan-jangan di kandang sudah ada misionaris mendakwahi kambing bapak, saya bilang. Jangan sampai kambing bapak itu murtad. Karena ayat itu mengatakan semua makhluk harus dibaptis. Semua makhluk harus dimurtadkan. Makanya ketika mereka membaptis kucing, membaptis binatang-binatang yang lain, justru binatang itu menyerang yang membaptisnya. Allahu Akbar. Ini Allah perlihatkan. Sudah nonton belum itu? Sudah nonton Bapak Ibu? Nah, silakan tonton, banyak sekarang beredar di YouTube, di TikTok banyak beredar. Kucing dibaptis, malah yang baptis diserang, dicakar mukanya. Ya, dia loncati itu namanya salib, salibnya diloncat sama dia. Dia tidak sudi dibaptis. Lah, binatang aja nggak sudi. Apalagi manusia. Betul tidak? Betul. Ustadz, memangnya kambing hewan itu berislam? Islam. Silakan baca dalam surat Al-Hajj. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqu alaihi al-adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk matahari bersujud, wal qamaru rembulan bersujud, wan nujumu bintang-bintang bersujud, wal jibalu gunung-gunung bersujud, wasyajaru bersujud, pepohonan bersujud, wadawabu binatang-binatang melata semuanya bersujud. Kalau bersujud Islam apa tidak? Islam. Saya 20 tahun lebih beragama Kristen, tidak pernah sujud saya, karena perintah sujud hanya ada di dalam agama Islam. Berarti semua makhluk ini berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 85, apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karaha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar Islam? Padahal semua makhluk yang di langit maupun di bumi sudah menyatakan keislamannya kepada Allah, baik suka maupun terpaksa, semuanya berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah semuanya dikembalikan. Tidak pantas manusia itu mencari agama di luar agama Islam. Maka inilah tugas kita untuk dakwah kepada mereka. Masa orang Kristen agamanya sesat, agamanya menyimpang, kok mereka luar biasa pengorbanannya kepada agama mereka, kok kita yang punya agama benar, kok kita bakhil sama agama kita? Ini kan tanda tanya kita ini. Memang Allah sudah sifati dalam Al-Quran, alladzina kafaru
yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu, kata Allah, bukan main beraninya berinfak. Padahal infak yang mereka keluarkan itu bukan di jalan Allah, justru liyasuddu an sabilillah, menghalangi Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru infak mereka itu sebagai sarana untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka luar biasa beraninya berinfak.